kita awali kajian kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini Allah kasih kita kembali nikmat yang begitu luar biasa. Nah, kemudian kita bersalawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Nah, hari ini 17 Ramadan. Saya ambil satu ayat, satu ayat sih. Ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4. Kita bahas dulu fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi atau sesuatu yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini dan segala macam. Saya ingat persis bahwa pada tahun 2000, sebelum tahun 2005 itu belum maraknya rumah tahfiz. Belum ada. Salah satu yang memprakarsai dalam pandangan saya, meskipun tidak pernah dicetuskan siapa penemu pembuat rumah tahfiz pertama, tapi yang saya lihat waktu itu yang penggerak besarnya adalah Syekh Yusuf Mansur. Ya, waktu itu beliau mendirikan P3K dalam Quran dan kemudian menjamur sampai beliau di Pekanbaru juga memiliki banyak rumah tahfiz. Lalu kemudian menjamur, lalu kemudian semakin banyak rumah tahfiz dan bahkan banyak orang-orang yang mendirikan atau pemerintah termasuk mendirikan yang disebut dengan sekolah takhasus tahfiz. Nah, kemudian banyak juga yang membuat berbagai macam camp-camp, ya. Cuma 3 bulan, cuma 1 bulan itu bisa hafal semua. Dan itu sebuah progres yang luar biasa dari minat orang terhadap Quran. Apa yang terjadi pada anak-anak kita? Anak-anak kita ini, mereka itu terobsesi untuk menjadi hafiz Quran dengan instan. Tapi ketika sudah selesai targetan yang ditentukan oleh lembaga pendidikannya, setelah itu ya sudah gak hafal lagi. Ini yang sering kali terjadi. Nah, buru-buru untuk selesai dari sekolah tersebut, yang paling sering kali dialami oleh orang tua adalah ketika anaknya pulang ke rumah saja, itu proses menghafal sudah hilang. Ini fenomena yang sering kali terjadi. Kalau anak bapak ibu cucu mungkin kalau ketemu hal ini, berarti ada yang harus kita perbaiki dari sistem pendidikan. Apakah mereka itu cepat menghafal? Oh, luar biasa, mereka cepat hafal. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah mereka cepat hafal, cepat juga hilangnya. Selesai. Jadi kayak menyulam. Apa kalau bahasa awal dulunya itu bikin anyaman gitu. Karena bikin keterampilan dari daun pandan ya, daun pandan, lapis pandan namanya itu ya. Itu dianyam-anyam, dia memang selesai tapi apa bahasa Minang itu? Genjui. Saya nggak ngerti bahasa itu. Dia nggak kokoh. Anyaman itu kan selesai nggak anyamannya? Selesai, tapi nggak kokoh dia. Ya kan? Fenomena tentang bagaimana menghafalnya anak-anak kita sekarang adalah seperti menganyam itu, di mana pada saat dia menganyam, tapi anyamannya ini tidak kokoh.
goyah. Dan bahkan banyak sekali anak-anak yang datang ke tempat kita gitu ya. Mereka sudah bahkan ya, ini mohon maaf, ada sebuah sekolah lalu kemudian menawarkan di situ sekolah tahfiz gitu ya. Lalu kemudian mereka anak belajar hafalan di situ dan orang tua daftar berapa target hafalan di situ. Oh di sini 10 juz, ini 30 juz. Tuh sebentar tuh PPDB-nya itu. Coba ditanya, berapa target sekolahnya Ustaz? Gitu ya. Kalau target sekolah saya sedikit Bu, sekian juz, tapi buat sekian Bu, tapi betul-betul kokoh hafalannya Bu, dan dia paham apa yang dia hafal tuh Bu. Nggak kado orang masuk sedikit betul. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu terjadi sama saya. Saya bandingkan gini ya. Ada satu, saya bangun sekolah itu, saya bukan lagi promosi ya. Itu sekolah saya bangun 10 tahun. Jumlah murid cuma 80 orang selama 10 tahun. Kelas 1 sampai kelas 6. Lalu ada teman saya mau buka sekolah SD. Dia datang ke sekolah saya, diskusi, lalu kemudian dia tertarik dengan sekolah saya. Dia ambil konsepnya dan bahkan layoutnya saya kasih kopi sehingga bentuk sekolahnya sama dengan bentuk sekolah yang saya bangun, bedanya warna aja. Saya malu, dia biru, gitu. Lalu kemudian brandnya, ujung belakangnya sekolah tahfiz. Bapak Ibu, berapa jumlah murid pertama yang daftar? 90 orang. 90 orang. Saya untuk cari 20 orang aja kan kesasamu kalau saya. Gitu. Nah, apa yang terjadi dengan fenomena ini? Banyak juga orang tua yang datang setelah konsultasi, berapa target hafalan sekian, justru akhirnya. Nah, yang terjadi pada hari ini adalah masyarakat kita, anak-anak kita, orang tua kita tercuci otaknya dengan menjadikan anaknya untuk menjadi penghafal. Bagus deh itu, bagus banget. Apa yang diharapkan oleh orang tua ketika dia memasukkannya anak ke situ adalah pengen dihadiahkan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya melebihi cahaya itu. Bahkan itu setiap satu juz ada seremonial. Ya. Nah, lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, setelah mereka itu selesai hafalannya, sama kayak di kampung saya. Kampung saya itu ada namanya TPA, tempat pendidikan Al-Quran, ngaji, lalu khatam Quran, bahasa kita Jawa, namanya ngaji. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan orang yang sudah khatam Quran? Dan ngaji lagi. Kalau zaman dulu ya kan ada surau. Bagaimanapun juga dia namanya ngaji, dia tetap tidur di surau. Nah sekarang pertanyaannya, apa sebetulnya tentang hafalan Quran ini? Saya ini yang saya sebut dengan anti mainstream. Apa itu? Sekarang orang menjadikan hafalan Quran itu sebagai target, tujuan. Padahal dalam pandangan saya setelah saya baca untuk jadi ulama itu seperti apa, yang hafalan Quran ini seharusnya menjadi syarat, bukan menjadi tujuan. Karena banyak orang tua yang datang ke tempat saya ketika dia bilang, anak saya ingin jadi ulama dan segala macam. Terus apa yang Bapak lakukan? Saya tak khususkan dia hafal Quran, dia harus hafal Quran itu dulu. Sampai di tamat SMA dia hafal Quran. Bagus itu Pak, luar biasa. Tapi mereka memahami untuk menjadi ulama itu adalah dengan menjadi seorang penghafal saja. Kenapa? Hafalan itu dijadikan sebagai target. Padahal ketika kita lihat persyaratan dari ulama, syarat-syarat seseorang menjadi ulama, ini dijelaskan dalam ayat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapa ulama ini? Salah satu syaratnya adalah dia memang hafalan Qurannya. Dia juga memang harus menguasai tentang Al-Quran ini.
tapi ternyata tidak sampai di situ saja. Iya. Nah, lalu kemudian ketika anak-anak kita ini dia sudah menghafal lebih banyak, tapi mereka cepat sekali lupa. Bagaimana cara mereka menghafal? Atau bagaimana kebanyakan kita menghafal? Termasuk juga saya menghafal dulunya. Saya menghafalnya gini. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Merenglek. Adakah sebuah metode yang diajarkan oleh Rasulullah ketika menghafal Quran? Secara spesifik memang tidak ada ayat atau hadis yang cara menghafal Quran kamu adalah begini. Tapi saya ketika membaca satu ayat di sini surat Al-Qiyamah, yang pertama, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Apa asbabun nuzul daripada ayat itu? Jadi ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi ini dia dengan cepat-cepatnya menggerakkan lidahnya. Komat kami ini dengan cepat ini, karena pengen menghafal dengan cepat. Lalu ditegur oleh Allah melalui ayat ini. Apa bunyinya? Hai Muhammad, jangan engkau gerak-gerakkan lidahmu itu agar engkau tergesa-gesa untuk menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Lalu dibaca tafsir. Sesungguhnya alaina, pemahaman alaina atas kami itu, ala di sini maknanya berkonsekuensi kepada artinya ke dalam bahasa Indonesia kewajiban kami. Inna alaina, sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu wa Qur'an, dan bacaannya. Lalu kemudian fa'idha qara'nahu, kalau kami bacakan Al-Quran itu kepadamu, fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaannya. Summa alaina bayan, kemudian tugas kami menjelaskan. Lalu saya lihat dari ternyata ada yang harus kita pahami dari dengan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan terburu-buru untuk menghafalkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cara menghafal kita selama ini adalah ketika merenglek. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bil. Berarti dengan cara seperti ini sama kayak Nabi menggerakkan lidahnya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika kita menghafal dengan cara merenglek begini, yang terjadi adalah kita tidak mengetahui secara detail apa saja huruf dan tanda baca yang ada di dalam Al-Quran ini. Karena perbedaan huruf akan berkonsekuensi kepada pemahaman makna. Karena dalam proses menghafal, sama kayak dalam, saya selalu menganalogikan dengan apa tadi, menganyam. Menganyam itu lebih bagus, lebih enak bikin baru ketimbang memperbaiki yang tidak padat. Betul ya? Artinya menghafal baru lebih gampang, atau mengoreksi bacaan anak itu lebih gampang ketimbang menghafalkan ayat baru bagi anak itu lebih gampang daripada dia diperbaiki bacaan. Saya pernah menemukan satu imam di salah satu masjid di Riau. Dia berusia bapak itu lebih kurang 65 tahun, dan dia ketua masjid, dan dia sering kali jadi imam membaca surat At-Tin. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwim. Itu jauh timur barat berarti. Yang benarnya apa? Laqad khalaqna. Apa bedanya? Kalau khalaqna, kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Tapi kalau dibaca laqad halakna, kalau halak ini bentuk orang. Tapi kalau hak besar itu kami binasakan. Sungguh kami binasakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Allah. Timur barat. Nah, apa dampaknya ketika terburu-buru itu?
hal yang terkait dengan sifat ini. Contohnya dalam bahasa Arab, mat saja tanda panjang antara mat atau tidak mat, itu panjang artinya bisa bertengkar suami istri sebetulnya. Contoh kayak gini Pak, indi zaujah. Saya punya istri. Jangan sampai dibaca di rumah gitu ya. Indi zaujah. Dipanjangkan jangan. Artinya Bapak kita bisa dengan pari sama kirim itu bahasa Indonesia. Apa? Indi zaujah, saya punya sebuah istri. Tapi kalau dipanjangkan indi zaujah, saya punya banyak istri begitu. Bedanya gimana? Alif doang atau mat doang artinya. Mat saja itu bedanya. Tapi segitunya konsekuensinya. Dan Bapak Ibu, anak-anak kita kalau dia sudah hafal susah untuk memperbaikinya. Benar sih? Ngeblank dia. Kalau ditegur 3 kali aja udah bisa hilang semuanya. Maka pada saat itu apa yang harus dilakukan? Merujuk kepada ayat ini. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah jangan terburu-buru di dalam menghafal. Orang tua di sekolah-sekolah seringkali mengeluhkan, nanti anak saya hafalan sedikit, anak saya pindahkan sekolahnya sini. Kenapa? Hafalan di sekolah itu aja, gitu kan? Itu aja. Lalu kemudian kalau di sekolah sana, anaknya hafalan 30 juz, anaknya 15 juz. Kenapa ketika begitu? Mereka berorientasi pada banyak gitu. Nah, padahal Bapak Ibu, apa hikmahnya kita itu lambat menghafal? Sering mengulang satu. Yang kedua, pahala lebih banyak, Pak. Ya kan? Kalau seorang anak memiliki kecepatan menghafal 3 kali baca dan dia sudah hafal, kalaulah dari 3 kali dia baca ada 100 huruf yang dia baca, 3 kali berarti cuma berapa? 300. Dalam hadisnya setiap huruf itu dikalikan 10 kebaikan. Maka 3 kali 100, 300 kebaikan. Berapa dia? Kan 3 kali 300 kali 10, cuma 3.000 kebaikan yang kita dapat. Coba kalau anak kita, cucu kita, murid kita itu lambat menghafalnya, orang 3 dia 5. Berarti kalau orang tadi cuma dapat 3.000 pahala, anak kita yang lambat ini dapat berapa pahala? 5.000. Ya kan? Itu dia. Itu salah satu hikmah Allah membuat kita ini lambat. Kemudian apa yang menyebabkan, apa hikmahnya anak kita atau kita lambat menghafal? Ibaratkan pacu lari. Kalau orang sudah di garis finish, apakah dia masih berlari? Sudah berhenti kan? Tapi kalau orang yang lari maraton belum juga sampai-sampai, tapi latihan dan lelah dia, dan baterai sudah mau habis, tapi dia pengen sampai, harus finish. Maka apa yang dia lakukan? Meskipun tertatih-tatih, dia tetap berjalan kan? Maka ada hikmahnya ketika kita ini diperlambat kita menghafal Allah. Kenapa? Karena Allah pengen kita terus berinteraksi dengan Quran. Tapi kalau seandainya sudah sampai di garis finish, sudah berhenti. Itulah yang terjadi dengan anak-anak kita. Kalau dia tamat SDIT, tamat 5 juz, lalu kemudian masuk SMA negeri, SMP negeri atau yang tidak memprioritaskan kepada Quran, dia juga berhenti. Kenapa? Karena dia menjadikan target hafalan tadi itu menjadi sebuah tujuan. Ya, karena dia harus dirubah, harus menjadi syarat. Syarat apa? Syarat keulamaan. Apa kategori ulama? Ulama itu orang yang alim, tidak hanya sebagai ustaz gitu. Bapak Ibu mau jadi dokter harus ngerti Quran. Kenapa? Karena ada seorang ulama, seorang muslim yang dia itu merupakan rujukan terhadap ilmu kedokteran barat. Ibu bapak tahu namanya? Pasti Ibnu Sina. Itulah kenapa di beberapa kembali ada ada Bukit Tinggi, ada hampir di setiap kota di Bunga ada juga.
dengan Ibnu Sina? Karena bapak kedokterannya Islam dan juga merupakan kedokteran rujukan orang Barat itu berasal dari Islam. Ketika dibaca biografinya, ternyata dia adalah seorang ulama yang mengerti tentang Quran. Bukunya ditulis disebut dengan Al-Qanun fi Tibb, undang-undang di dalam ilmu kedokteran, diterjemahkan oleh orang Barat ke berbagai macam bahasa dan dipelajari. Apa yang terjadi dengan Ibnu Sina? Dia mempelajari Al-Quran ini dan kemudian dia lihat, oh ini loh ada di buku. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka Bapak Ibu lakukanlah cara seperti ini. Apa caranya? Bacalah Al-Quran itu berkali-kali dengan diplototin. Diplototin, bukan diplototin marah, diplototin artinya dengan dipastikan setiap huruf dan tanda bacanya. Ini juga berlaku bagi opa-opa dan nenek-nenek, oma-oma semua. Trust me, it's work. Kemudian pastikan anak-anak kita itu betul-betul melihat ini dan orientasikan sama dia mutskin hafalannya. Mutskin hafalannya. Bagaimana cara orang menghafal? Karena kalau seandainya kita menghafal Quran dan ternyata kita tak paham apa yang kita baca, itu apa ya namanya? Quran afdol. Karena Quran itu kan pedoman hidup. Kita baru mampu menciptakan murattal berjalan, kaset murattal berjalan. Jangan ya Pak, dipotong. Kenapa saya bilang begitu? Habis dibantai orang saya bisa lihat kalau saya bilang begitu. Kenapa? Anak kita ngafal Quran nggak? Ngafal, tapi apa yang dia hafalkan dia tak melekat. Apa bunyi yang bisa saya lupa. Idza tulis alaihim ayatuna zadatuhum imana. Surah apa saya bukan bunyi dan saya betul-betul lupa. Al-Anfal. Serius, saya bukan bunyi. Serius saya juga lupa. Apa bunyinya? Apabila dibacakan ayat-ayat kami bergetar hatinya. Tapi pertanyaannya apa yang dia baca itu jangankan bergetar, lewat aja. Padahal ketika sahabat, bagaimana sahabat menghafal Quran? Sahabat ketika menghafal Quran seperti yang tadi itu, ketika lewat pada ayat-ayat yang terkait dengan azab, dengan kematian, itu otomatis ini kerongkongan ini serak sendiri. Selama ini kita agak sedikit merinding dan meneteskan air mata ketika mengikuti sholat, terutama pada sholat. Di sini ada sejadah kan ya? Pahami sejadah itu. Jadi kan ketika suara imamnya merdu saja, betul ya? Rancak suara imam ingin usul. Tapi bukan irama yang membuat, tapi makna. Nah, itu yang suka Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ibu-ibu baca setiap saat diiramakan dengan cantik ini di setiap pengajian Yasin. Ibu tahu kan ya? Hari ini kami tutup mulut kalian itu. Tak bisa mulut kalian ngomong lagi. Lalu yang bersaksi tangan kalian, kaki kalian bersaksi. Kita masih enjoy ya tidak. Aduh. Bagusnya menjadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi bagian dalam diri kita ini. Kalau kita tahu bacanya dengan baik dan benar, tahu tulisannya, tahu i'rabnya, posisi bahasa Arabnya, tahu tafsirannya, barulah kemudian melekat sama kita itu. Maka saya selalu bilang bahwa orientasi dalam hafalan ini bukan banyak. Nah ini yang jangan direkam lagi. Kalau dia jangan share. Bagus tadi itu penting. Orientasi dari orang tua kita, guru-guru kita, lembaga pendidikan adalah orientasinya pada kuantitas hafalan, bukan pada kualitas hafalan. Dan sekarang kita Bapak Ibu masih nama masih di badan, hayat masih di kandung badan. Anak pengen jadi hafiz Quran, cucu pengen jadi hafiz Quran. Ingat, ke atas kita, orang tua kita pasti pengen. Mulailah dari sekarang menghafal Quran.
meskipun tidak hafal-hafal. Bapak ibu tidak hafal Quran, jangan. Tidak hafal-hafal, tidak apa-apa. Hafalkan aja, hafalkan. Ketika tidak hafal dan kita terus mencoba, Allah memilih kita, Allah sayang sama kita, karena Allah menginginkan kita selalu bersama Quran. Tapi kalau seandainya kita sudah hafal dan ternyata kita tidak hafal, kayaknya Allah tak apa sayang atau tidak, karena Allah tidak. Karena Al-Quran ini adalah dialog kalamullah, perkataan Allah yang kita baca. Semoga kita dikaruniakan anak yang soleh dan soleh, jadi anak yang menghafal Quran. Tapi sebelum Allah karuniakan kita anak yang soleh dan soleh, Allah jadikan kita anak yang soleh dan soleh bagi orang tua. Itu saja. Makasih banyak sudah menonton shownya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.